Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi pembahasan di kelas 11 IPA dan IPS, meneladani kehidupan dari cerita pendek. Bersama saya Dewi Rosintauli. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang merekonstruksi teks ceramah. Nah, pembahasan kali ini kita akan masuk di bab 4 tentang meneladani kehidupan dari cerita pendek. Ya, cerita pendek atau cerpen tidak asing lagi bagi kita, karena cerita pendek ini sudah kita pelajari sejak kita duduk di sekolah dasar. Lalu kita juga sudah mempelajarinya di tingkat SMP. Nah, hari ini kita akan mempelajari kembali tentang cerita pendek. Ya, perhatikan dari 4 gambar yang sudah ada dalam slide kita. Nah, dari keempat gambar ini tentu kamu punya gambaran atau pandangan tersendiri. Ketika keempat gambar ini akan kita buat menjadi suatu tema dalam cerita pendek kita, pada gambar 2 dan gambar 4 ini menggambarkan tentang suatu tema yang nantinya bisa kita angkat dari cerita pendek yang akan kita buat. Contoh saya ambil dari gambar 2. Ya, gambar 2 ini kalau kita buat nanti temanya bisa berkisah tentang kisah cinta sepasang kekasih. Atau gambar keempat nanti akan menggambarkan tema tentang persahabatan dua orang bocah atau anak-anak yang nantinya sampai dengan dia berhasil, ya. Nah, dari tema-tema ini nanti bisa kita ambil sikap keteladanan dari tokoh yang digambarkan. Lalu, apakah itu cerpen? Ya, sebelum kita mengkaji tentang apa itu cerpen, mari kita lihat bagaimana keteladanan itu atau apa itu keteladanan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, meneladani berarti memberi teladan. Yang kedua, mengambil teladan. Lalu, teladan berarti sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh, atau tentang perbuatan, kelakuan, sifat, dan sebagainya. Jadi, meneladani kehidupan dari cerpen berarti mengambil sesuatu yang baik untuk kita tiru atau dicontoh dari cerita pendek tersebut. Nah, sudah mulai paham kan? Lalu kita lihat, siapakah dari antara kamu yang masih ingat tentang definisi dari cerpen? Ayo. Oke. Sebelum kita lihat definisi dari cerpen, perhatikanlah contoh yang sudah ada pada slide berikut ini. Ya, ini adalah sebuah contoh yang saya buat sendiri, ya, dan seterusnya. Nah, kutipan ini adalah sebuah contoh yang nantinya kita katakan dengan sebuah kisah seseorang yang dituliskan secara rekaan yang nantinya kita namakan dengan cerita pendek atau cerpen. Kalau begitu, sudah adakah yang ingat tentang apa itu cerpen? Nah, mari kita lihat definisi cerpen berdasarkan pendapat para ahli. Yang pertama, definisi cerpen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sebuah tulisan mengenai kisah yang pendek yang isinya tidak lebih dari 10.000 kata yang berisi mengenai seorang tokoh. Definisi menurut H.B. Yasin, cerpen adalah suatu bentuk dari sebuah karangan yang cukup lengkap yang terdiri dari 3 bagian, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian.
menurut ahli lainnya, yaitu menurut Jakob Sumarjo, cerpen berarti cerita atau narasi, bukan analisa argumentatif yang fiktif, tidak benar-benar terjadi, tapi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta relatif pendek. Dan cerita fiktif yang pendek berdasarkan realitas tersebut hanya mengandung satu kejadian untuk satu efek bagi pembaca. Sedangkan menurut J.S. Badudu, cerpen adalah sebuah karangan cerita yang hanya berfokus pada satu kejadian saja. Nah, dari pengertian cerpen adalah karangan pendek yang berbentuk prosa, yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh dengan pertikaian, peristiwa yang mengharukan dan menyenangkan, serta mengandung pesan yang tidak mudah dilupakan. Nah, inilah kita lihat tentang ciri-ciri cerpen. Yang pertama, cirinya panjang karangan sekitar 500 kata sampai 5.000 kata. Ya, ini pendapat sekarang ya, dalam buku paketmu di Kemendikbud ini ada. Ya. Sedangkan dahulu dengan merujuk pada definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa panjang karangannya sekitar 3 sampai 10 halaman atau kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, cirinya ceritanya singkat, pendek, padat, dan habis dibaca sekali duduk. Artinya dapat dibaca dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, penokohan sangat sederhana, singkat, dan tidak mendalam. Ciri yang keempat, tokoh-tokohnya mengalami konflik sampai pada penyelesaian. Ciri yang kelima, mengangkat masalah atau konflik tunggal kehidupan pelaku. Yang keenam, ceritanya fiktif atau rekaan. Fiktif berarti berdasarkan imajinasi atau tidak nyata. Memiliki alur tunggal dan lurus. Jadi tadi katanya hanya memiliki satu konflik dan hanya memiliki satu alur tunggal dan lurus, serta penggunaan kata-katanya sangat ekonomis. Ya, jadi langsung tertuju pada permasalahan yang mau dibahas. Yang kedelapan, menceritakan suatu kejadian dari terjadinya perkembangan atau krisis. Yang kesembilan, meninggalkan kesan mendalam dan efek terhadap perasaan pembaca. Nah, kita lanjut, ada fungsi sastra dalam cerpen. Nah, fungsi sastra yang pertama dalam cerita pendek ini adalah sebagai rekreatif. Artinya memberikan rasa senang, gembira, serta menghibur para pembaca. Kedua, fungsi didaktif. Fungsi didaktif ini lebih mengarah dan mendidik para pembaca. Artinya mengarah pada nilai-nilai pendidikannya, karena memiliki nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang ada di dalam cerita tersebut. Fungsi sastra yang keempat adalah sebagai estetis. Artinya memberikan nilai keindahan bagi para pembacanya. Dan fungsi sastra yang keempat adalah sebagai moralitas, yaitu mengandung nilai moral sehingga para pembacanya dapat mengetahui moral yang baik dan tidak baik bagi dirinya. Yang terakhir, fungsi sastra adalah sastra yang kelima adalah fungsi
religius, yaitu fungsi yang mengandung ajaran agama bagi keteladanan para pembacanya. Ya, inilah fungsi dari cerita pendek yang kita pelajari hari ini. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi anak-anak kami, terutama bagi siswa-siswi SMA Katolik Trisakti. Terima kasih, selamat belajar dan jaga kesehatan. Salam sehat.